Hey movie lovers! Welcome to English Through Movie. Bro, apa sih English Through Movie itu? English Through Movie itu nanti kita akan belajar bahasa Inggris melalui film-film yang lagi booming atau filmnya lagi hype. Oh, film yang lagi high sekarang. By the way, mau bahas film apa ya? Nah, film yang lagi booming kali ini adalah film yang berjudul Civil War. Civil War. Ya, Civil War. Nggak tahu ya tentang apa ya? Tentang perang-perang. Nah, ini dia filmnya. All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American. Movie event of the year. That's what I'm talking about. Cool. Lokasinya di US. We're on to DC. Sering banget ya di US. Film-filmnya kayak gini-gini nih akhir-akhir ini nih. Iya, benar. Tahu kenapa ya? Mungkin berkaitan dengan situasi politik. Dan kebanyakan film-film perang itu biasanya dari Amerika ya. Kalau film-film dari British itu biasanya film-film kerajaan. Kebanyakan kayak gitu. Based on their history probably. Whatever happens, we don't quit. Keren nih sinematiknya. Kelihatannya nggak tahu ya kita nanti di filmnya sebenarnya, film aslinya. Keren sih, keren. Nah, Civil War. God bless America. Alright, nice. Bro, jadi film ini gue bahas tentang apa ya? Perang ya? Kayaknya sih ya, tadi dari trailernya aja udah banyak bom-bom, pesawat, Iya sih. helikopter, guns. Nah, tapi nih, aku udah punya sinopsisnya nih. Nah, ini dia sinopsisnya. Nah, film ini tuh diperankan oleh Kirsten Dunst. Oh. Dia berperan sebagai Lee Smith. Kelihatan kayak apa namanya, kayak detektif atau jurnalis gitu kan ya. Oh iya iya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu Kirsten Dunst, kalau teman-teman tahu film Spider-Man 1, 2, 3 yang awal tuh yang Tobey Maguire. Nah, Kirsten Dunst itu yang jadi Mary Jane-nya, MJ, yang jadi MJ-nya. Pacarnya Spider-Man ya. Iya. Jadi jurnalis itu melakukan sebuah perjalanan dari New York ke Washington DC. Konflik ini pecah ketika beberapa faksi regional memberontak melawan pemerintah federal yang otoriter. Oh, mungkin pada waktu itu atau di ceritanya ini pemerintahnya lagi otoriter. Yes. Nah, tadi itu kan kita pengen belajar bahasa Inggris dari film ini ya. Nah, tadi tuh tiba-tiba kayak aku nemu vocab baru atau kalimat baru dalam film ini, dalam percakapannya tadi. Iya. Kalau nggak salah aku dengarnya tuh a jaw dropping. Jaw kan rahang, dropping jatuh. Apakah artinya rahang jatuh gitu? Makanya sebenarnya itu jaw dropping itu untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat mencengangkan, something out of the box. Wah, gitu. Oh, kaget gitu. Yes, bikin kaget ya. Idiom itu kita nggak bisa artiin satu persatu gitu ya. Nanti Iya. artinya bakal kacau gitu ya. Iya, kalau misalnya. aneh-aneh gitu kan. Kadang Indian seperti itu. Gitu. Nah, berarti contoh kalimatnya kira-kira kayak gimana tuh? Nah, contohnya kayak gini, Bro Ryan. The magician's final trick was really jaw-dropping. Nah, artinya trik terakhir dari si pesulap itu sangat-sangat mengagumkan atau sangat menyenangkan gitu. Nah, Bro Ryan, selain a jaw-dropping yang tadi, kira-kira nemu kalimat atau kata apa lagi nih? Oh, Yang lainnya. tadi ada satu. Sets your senses ablaze kalau nggak salah. Senses indra, ablaze menyala. Berarti menyala indraku. Menyala indraku. Oke. Set your sense of bliss itu maksudnya bukan menyalakan indera ya, bukan. Tapi set your sense of bliss itu ketika merasakan sesuatu dan hal itu menggugah semangat atau menggugah selera kita atau menggugah indera kita. Contoh nih, kadang tuh orang ada yang suka yang pedes. Rasa pedes itu membuat si orangnya semakin bersemangat. Kan kadang kalau misalkan makan pedes tuh nggak bisa berhenti. Nah, itu konteksnya ablaze. Ya mungkin ablaze itu maknanya menyala. Nah, yang dinyalakan adalah semangatnya itu. Oh, Kita kasih contoh Contoh, kalimatnya. contoh Yes. kalimat. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya misalkan that spicy seblak ya sets my sense ablaze. Ya, artinya tuh seblak yang pedes itu menggugah seleraku gitu. tadi kan pas yang mereka perang-perang itu ada yang ngomong move it gitu kan. Ya. Kalau move it itu kan pindahkan gitu kan. Apa tuh? Maksudnya mereka mau mindahkan senjata kah atau mindahin apa gitu? Jadi move it itu
bisa juga secara literal ya atau secara kata per kata itu dia bisa diartikan sebagai memindahkan atau menggerakkan suatu hal itu misalkan. Move it juga misalkan dalam konteks film tadi digunakan untuk menyatakan bahwa oke, ayo kita bergerak, ayo cabut gitu. Ayo kita cabut. Nah, gitu. Berarti kitanya ya. Nah, contohnya guys, we need to leave now. Yeah, so let's move it. Artinya bro? Kita harus pergi sekarang nih. Yes. Ayo kita come on. Berangkat Ayo gitu ya? kita cabut. Sip, Nah, sip, gitu. sip. Oh berarti yang bergerak kitanya ya, bukan barangnya dipindahkan. Yep. Sip, sip. Bro Ren, tadi aku nemu juga nih. Ya, mungkin Bro Ren kelewatan atau gimana. Ini katanya adalah hands down. Hands down. Kira-kira apa tuh artinya? Hands down. Hands down itu kan kalau hands up kan angkat tangan ya. Berarti kalau hands down turunkan tangan gitu ya guys ya. Jadi hands down itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu dengan mudah, hal tersebut tercapai dengan mudah. Itu artinya, misalkan kalau kita memerintah seseorang ini, put your hands down, misalkan, taruh tangannya di bawah. Nah, itu benar juga misalkan diartikan seperti itu. Tapi kalau hands down sendiri itu digunakan untuk menegaskan sesuatu yang dilakukan atau dicapai dengan mudah, tanpa keraguan, tanpa perlawanan gitu. Contohnya kayak gimana? Ya, Bro? nah, contohnya seperti ini misalkan nih, she will win the race hands down. Artinya dia itu bisa aja memenangkan perlombaan itu dengan gampang. Oh berarti seperti itu ya bro ya? Oh kirain teman-teman kayak hands up itu naik tangan gitu kan, angkat tangan terus hands down turun tangan gitu. Nah Bro Ryan kan tutor pronunciation nih. Oke. Nah aku tadi nemu di film itu ada beberapa kata yang sering kali dimispronouncekan sama teman-teman kita nih, atau khususnya orang-orang Indonesia lah yang belajar bahasa Inggris. Kata pertama itu ada event tadi. Yang benar itu event atau even? Ah jadi gini, ada dua penulisan kata yang hampir mirip teman-teman, dan ketika kita bunyiin atau bacain juga hampir mirip teman-teman, tapi ada perbedaan di situ teman-teman. Nah kalau misalkan katanya event pakai T di belakang itu acara, dan teman-teman ketika bunyi ini atau lafalinnya harus event. Oke, stressingnya di syllable atau suku kata yang kedua, event. Nah sementara kalau yang event nggak ada T di belakang itu artinya bahkan, dan cara bacanya even. Ah gitu. Ada contohnya nggak bro? Contohnya buat event dulu ya, yang acara dulu. For example, the event will be held tonight. Terus kalau yang even, yang bahkan, I don't even know about it. Saya bahkan tidak tahu tentang itu. Salah satunya jadi artinya acara atau agenda, gitu. Yang satunya jadinya artinya bahkan. Nice. Let's move. Aku ada satu kata lagi nih. Yaitu nervous. Yang benar nervous atau nervous? Aku bingung sih Mas yang ini bro. Banyak di luar sana dari teman-teman kita yang bacanya nervous gitu ya. Padahal harusnya nervous gitu ya. Nervous. Alright. Ada contohnya nggak bro? I'm nervous. Oke, I'm nervous. Oke, I'm nervous. Aku gugup ya. Oh, artinya gugup, bro. Gugup. Oh, gugup. Kata selanjutnya. Kata selanjutnya. Prefer. Atau nggak tahu sih pronunciation-nya gimana nih kira-kira? Prefer atau prefer yang benar? Itu harusnya prefer. Prefer. Naiknya di belakang ya, prefer. Gitu ya teman-teman ya. Artinya apa tuh, bro? Artinya kayak kita lebih memilih ini daripada itu gitu. Oh, prefer. Contoh kalimatnya. Contohnya kayak gini. I prefer buy iPhone than Samsung. Oh, artinya apa tuh, bro? Saya mending beli HP iPhone daripada HP Samsung. Oh, mending. Jadi artinya bisa mending atau lebih milih. Ini cocok nih buat kita yang kaum bilang mending nih. Tapi aku tadi agak tersinggung ya. Sebagai pengguna Samsung nih guys ya, pengguna Samsung yang ada di sana ya kan ya. Better Samsung atau iPhone? Alright. Nah, Bro Ren, konon katanya Bro Ren itu udah pernah tinggal di Amerika nih. Nah, di Amerika itu ada beberapa tempat-tempat yang namanya itu ada singkat-singkatannya. Misalkan ada DC, NYC, gitu. Kemudian ada LA. Itu apa itu, Bro? Coba jelasin. Kalau DC itu District of Columbia. Nah, sementara NYC itu New York City. LA itu Los Angeles. Los Angeles, alright. Los Angeles Galaxy deh. LA Galaxy. LA Galaxy. Nah, ternyata seru ya guys ya. Kita belajar bahasa Inggris lewat film ya. Nih, salah satu cara kita belajar bahasa Inggris adalah dengan
nonton film. Nanti teman-teman bisa nemuin apa aja tadi, Bro? Kita bisa nemuin Idioms, idiom. oke. Habis itu kita bisa juga nemu vocab-vocab yang mungkin jarang kita pakai teman-teman ya. Nah, tuh. kita bakal ketemu langsung dari bule. Keasliannya itu nggak usah diragukan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar menggunakan vocab dari orang yang punya bahasa gitu kan. Nah, jadi bahasa Inggris kita makin hari makin berkembang, makin keren gitu ya teman-teman ya. Karena ya mereka penutur asli nggak sih, Bro ya? asli, bener. Iya. Oke guys, ada rekomendasi film apa lagi nih buat kita bahas di next video? Kalau ada, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye.